Perkenalkan, nama saya Widya Afnijai dari Prodi Manajemen pada mata kuliah Manajemen Risiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko SDM dalam PHK massal dengan studi kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk atau sering disebut Sritex. Pendahuluan. Industri manufaktur di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam menyediakan lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tantangan ekonomi, perubahan tren pasar global, serta persaingan dengan produk impor telah menyebabkan banyak perusahaan mengalami kesulitan. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah industri tekstil. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia menghadapi tekanan besar akibat penurunan permintaan dan meningkatnya biaya produksi. Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, perusahaan ini terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Keputusan ini berdampak luas, baik bagi perusahaan maupun bagi ribuan karyawan yang kehilangan pekerjaan. Identifikasi dampak pada PT Sri Rejeki Isman Tbk Sritex. Sritex merupakan salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia yang mengalami penurunan permintaan dalam beberapa tahun terakhir. Faktor-faktor seperti persaingan dengan produk tekstil impor, perubahan tren industri global, dan ketidakpastian ekonomi telah berdampak besar pada kinerja perusahaan. Sebagai akibatnya, Sritex terpaksa melakukan PHK massal untuk mengurangi biaya operasional dan menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar. Pada tahun 2024, sekitar 23% tenaga kerja Sritex atau lebih dari 10.000 karyawan terkena PHK. PHK massal ini tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan pekerja, stabilitas ekonomi daerah sekitar, serta citra perusahaan di mata publik dan calon karyawan di masa depan. Jenis risiko SDM yang dihadapi. Dampak kebijakan tenaga kerja pada PHK massal. Yang pertama ada penurunan moral dan produktivitas karyawan. Karyawan yang masih bekerja di perusahaan sering mengalami rasa tidak aman atau job security setelah melihat rekan-rekan mereka diberhentikan. Akibatnya, mereka menjadi kurang termotivasi, takut kehilangan pekerjaan, dan cenderung mengalami stres. Jika dibiarkan, ini akan berdampak pada penurunan produktivitas dan loyalitas karyawan. Yang kedua ada kehilangan karyawan berpengalaman. Ketika PHK dilakukan, seringkali karyawan yang sudah lama bekerja ikut berdampak. Ini berarti perusahaan kehilangan keterampilan dan pengalaman kerja yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Akibatnya, butuh waktu dan biaya lebih besar untuk melatih karyawan baru agar bisa mencapai tingkat kompetensi yang sama. Lalu yang ketiga ada reputasi perusahaan yang buruk. PHK massal juga dapat merusak citra perusahaan di mata masyarakat, pelanggan, dan calon tenaga kerja. Perusahaan yang sering melakukan PHK cenderung dianggap tidak stabil dan kurang bisa menjamin kesejahteraan karyawan. Hal ini membuat calon karyawan berbakat ragu untuk bekerja di perusahaan tersebut, sehingga perusahaan kesulitan menarik talenta terbaik di masa depan. Lalu yang keempat ada ketidakstabilan hubungan industrial. Serikat bekerja dan organisasi buruh sering kali merespon PHK massal dengan melakukan protes, mogok kerja, atau tuntutan hukum. Jika hubungan antara manajemen dan pekerja memburuk, ini bisa menyebabkan gangguan operasional yang berdampak pada efisiensi produksi dan stabilitas bisnis. Analisis menggunakan konsep manajemen risiko. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi penyebab utama yang membuat perusahaan harus melakukan PHK. Dalam kasus Sritex, beberapa faktor penyebabnya adalah yaitu penurunan permintaan global akibat perubahan tren di industri tekstil. Lalu ada persaingan dengan produk impor dari negara seperti Cina yang lebih murah. Lalu ada juga
fluktuasi harga bahan baku yang membuat biaya produksi meningkat. Lalu ada yang terakhir, regulasi ketenagakerjaan yang membatasi fleksibilitas perusahaan dalam mengatur tenaga kerja. Lalu ada yang kedua, penilaian resiko. Setelah resiko diidentifikasi, perusahaan perlu menilai seberapa besar dampaknya terhadap bisnis dan tenaga kerja dalam kasus Sritex. Yang pertama adalah dampak PHK terhadap karyawan. Banyak keluarga kehilangan sumber pendapatan utama. Lalu ada dampak terhadap bisnis. Produktivitas bisa terganggu jika karyawan yang tersisa tidak termotivasi atau kurang tenaga kerja terampil. Lalu ada juga dampak terhadap citra perusahaan. Jika PHK dilakukan tanpa perencanaan yang baik, masyarakat dan calon investor bisa kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Lalu yang ketiga ada mitigasi risiko. Nah, setelah risiko dinilai, perusahaan harus mencari cara untuk mengurangi dampaknya agar tidak merugikan karyawan dan bisnis. Beberapa strategi mitigasi yang bisa diterapkan yaitu menyiapkan dana cadangan untuk mendukung karyawan yang terdampak, lalu melakukan PHK secara bertahap agar karyawan memiliki waktu untuk mencari pekerjaan baru. Lalu ada juga memberikan pesangon yang layak dan bentuk pelatihan kerja bagi karyawan yang terkena PHK. Nah, strategi mitigasi untuk mengatasi risiko SDM. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Daripada langsung melakukan PHK, perusahaan bisa lebih dulu melatih ulang atau meningkatkan keterampilan atau upskilling karyawan. Misalnya, jika Sritex ingin beralih ke produksi tekstil berbasis teknologi tinggi, mereka bisa melatih karyawan dalam bidang tersebut agar tetap bisa bekerja di perusahaan. Nah, yang kedua ada komunikasi transparan. Salah satu masalah terbesar saat PHK terjadi adalah kurangnya komunikasi antara manajemen dan karyawan. Perusahaan harus terbuka tentang kondisi bisnisnya, sehingga karyawan memahami mengapa PHK dilakukan dan bagaimana strategi perusahaan ke depan. Lalu yang ketiga ada kolaborasi dengan pemerintahan dan industri. Nah, pemerintah sering memberikan insentif atau bantuan bagi perusahaan yang mengalami kesulitan. Sritex bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mendapatkan dukungan seperti keringanan pajak atau subsidi untuk menjaga stabilitas keuangan, lalu program pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah. Lalu yang keempat ada diversifikasi pasar dan produk. Nah, salah satu penyebab utama PHK di Sritex adalah penurunan permintaan global. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu melakukan diversifikasi produk dan pasar. Misalnya, memproduksi tekstil khusus untuk sektor medis atau otomotif yang masih memiliki permintaan tinggi. Atau juga bisa mengekspor produk ke pasar-pasar baru yang belum banyak tersentuh oleh kompetitor. Lalu yang kelima, program kesejahteraan karyawan. Agar karyawan tetap merasa aman dan termotivasi, perusahaan bisa menyediakan program dukungan seperti asuransi kesehatan dan bantuan finansial bagi karyawan terdampak. Lalu pendampingan psikologi bagi karyawan yang mengalami stres akibat PHK. Lalu ada bantuan pencarian kerja dengan bekerja sama dengan perusahaan lain yang sedang membuka lowongan. Nah, kesimpulannya yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex adalah contoh perusahaan manufaktur yang terdampak oleh krisis industri tekstil dan harus melakukan PHK massal. Nah, risiko SDM yang muncul akibat PHK ini meliputi penurunan moral karyawan, hilangnya tenaga kerja berpengalaman, serta reputasi perusahaan yang terancam. Nah, dengan menerapkan prinsip manajemen risiko yang baik, perusahaan bisa meminimalkan dampak PHK melalui strategi seperti pelatihan karyawan, komunikasi transparan, kerjasama dengan pemerintah, diverifikasi pasar, dan program kesejahteraan. Nah, langkah-langkah ini tidak hanya membantu perusahaan bertahan dalam kondisi sulit, tetapi juga memastikan bahwa karyawan tetap mendapat perlindungan dan kesempatan berkembang di masa depan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.